Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, Bapak harap kabar kalian hari ini baik dan sangat bersemangat untuk memulai pembelajaran hari ini. Masih berjumpa dengan Pak Sigit. Hari ini kita akan bersama-sama belajar, yaitu pelajaran matematika bab 1, materi pecahan. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, menyebutkan dan menuliskan bentuk pecahan. Kemudian yang kedua, menyederhanakan pecahan. Ya, ini sebenarnya hanya mengulang materi yang pernah kalian pelajari di kelas 3. Nah, kita ingat-ingat lagi apa itu arti pecahan. Arti pecahan. Nah, bisa kita lihat di gambar sebelah kiri itu ada satu buah kiwi. Kemudian sebelah kanannya dibagi menjadi 2 sama besar. Nah, setiap bagian bernilai setengah atau 1/2. Nah, setengah itu dapat ditulis dengan 1/2. Nah, 1/2 ini adalah salah satu bentuk pecahan. Nah, coba kalian masih ingat atau tidak yang mana yang disebut pembilang? Nah, betul. Yang disebut sebagai pembilang itu adalah yang di bagian atas, berarti angka 1. Kemudian untuk yang penyebut itu adalah 2. Paham ya anak-anak ya? Nah, kemudian ke bagian selanjutnya, pecahan juga dapat diartikan sebagai bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A/B. Nah, pecahan juga dapat dinyatakan dalam bentuk ini operasi hitung A/B atau sama dengan A dibagi B. Kemudian 3 jenis pecahan sederhana. Yang pertama itu ada pecahan murni. Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya dapat kita lihat di sini 1/5, 2/5, dan 4/7. Nah, untuk bagian yang kedua, pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, ini dapat kita lihat contohnya 5 lebih besar dari 3, atau disebut sebagai 5/3. 7 juga lebih besar dari 4, atau disebut 7/4. Kemudian 11 lebih besar dari 7. Ini 11/7. Oke, paham ya anak-anak ya? Jadi perbedaannya antara pecahan murni dan pecahan tidak murni. Kalau pecahan murni itu pembilangnya lebih kecil dari penyebut, 1 lebih kecil dari 2. Kemudian kalau tidak murni itu pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Ini dapat kita lihat 5 lebih besar dari 3. Oke, lanjut ke bagian berikutnya. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari pecahan murni dan bilangan bulat. Contohnya ini ada pecahan murninya, ada juga bilangan bulatnya. Bilangan bulat itu yang ada di depan 1. Ini dibacanya 1/2, kemudian berikutnya 2 3/7, dan terakhir 3 5/7. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, coba kalian tebak ini
ini apa anak-anak? Ya, ini adalah gambar pizza. Pizza sudah dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, coba kalian tebak. Satu bagian dari pizza ini bernilai berapa? Seluruhnya ada 6 bagian. Kemudian yang ditunjukkan itu hanya satu bagian. Berarti besarnya berapa anak-anak? 1/6. Betul ya. Kemudian berikutnya masih kalian coba tebak lagi. Pizza, ini masih gambar pizza lagi, dipotong menjadi berapa bagian ini? Nah, 8, betul sekali. Coba ketika yang ditunjuk hanya satu bagian, berarti besarnya berapa ini nilainya? Nah, betul, 1/8. Kemudian berarti kalau yang ditunjuk 2 itu berarti besarnya 2/8. Kalau 3 yang ditunjuk berarti ada 3/8. Paham ya anak-anak? Kemudian ke bagian, nah ini masih ada beberapa contoh lagi. Coba kalian tebak. Untuk yang pertama itu ada satu bagian kue utuh. Nah, kira-kira kalau ditulis dalam bentuk pecahan nilainya berapa ya? Ya, betul sekali, 1/1 atau sama dengan 1. Nah, ketika pembilang dan penyebut itu nilainya sama, itu berarti sama dengan 1. Misalnya bilangan yang lain, 5/5 itu sama dengan 1. 10/10 sama dengan 1. Nah, pegangan kita itu adalah yaitu tadi, ketika pembilang dan penyebut itu nilainya sama, berarti sama dengan 1. Kemudian yang kedua, itu ada 2 bagian kue. Awalnya 1 tetapi dibagi menjadi 2. Kemudian yang ditunjuk ada 1 bagian, berarti 1/2. Kemudian yang nomor ketiga itu ada 1 kue utuh kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Berarti untuk 1 bagiannya itu bernilai 1/3. Kemudian yang keempat itu ada 1 kue tetapi dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian 1 bagiannya bernilai 1/4. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, masih menebak lagi. Nah, di sini ada sebuah lingkaran. Kemudian lingkaran tersebut dibagi menjadi 6 bagian. Nah, bagian ini terdiri dari 3 bagian berwarna hijau dan 3 bagian lagi berwarna putih. Nah, ini yang ditunjukkan adalah bagian yang berwarna putih. Bagian berwarna putih ada 3 bagian. Dari seluruhnya berapa anak-anak? Nah, 6, berarti nilainya 3/6. Nah, ini coba kita lihat yang seluruhnya ada berapa? 3, 4, 5, 6. 6 bagian. Ini untuk penyebut. Kemudian 3 bagian. Ini karena yang ditunjuk warna putih ya. 3 bagian ini. Yang ini 1, 2, 3. Ini untuk pembilang 3/6. Kita lanjutkan ke bagian selanjutnya. Nah, untuk tugas anak-anak, nanti anak-anak diminta untuk mengerjakan soal halaman 3 di buku Matematika ESPS. Nah, kerjakannya langsung saja di buku cetak matematika. Kemudian setelah selesai,
difoto, kemudian hasil dipegang oleh kalian masing-masing. Kemudian sambil memegang, kalian juga sambil membawa name tag atau papan nama yang sudah kalian buat, kemudian diupload di Google Classroom. Paham ya anak-anak ya? Nah, kemudian untuk bagian selanjutnya, pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Pecahan senilai itu adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Contoh, 1/4 sama dengan 2/8 sama dengan 4/16. Nah, ini dapat kita lihat dari bagian yang berwarna kuning. Maaf, kita kembali lagi. Dapat kita lihat di bagian yang berwarna kuning ini besarnya itu semuanya sama. Berarti ini menandakan adalah pecahan tersebut itu senilai. 1/4 senilai dengan 2/8 senilai juga dengan 4/16. Paham ya anak-anak ya? Kemudian kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Contoh pecahan senilai yang lainnya. Pizza pertama dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Berarti nilai satu bagiannya itu bernilai 1/8. Betul ya ini ya. Kemudian untuk pizza kedua itu dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Berarti satu bagian itu bernilai 1/4. Nah, dapat kita lihat di sini 2/8 itu sama dengan senilai dengan berapa ini? 1/4. Karena besarnya bisa kita lihat ini sama ya. Jadi pecahan 2/8 itu senilai dengan 1/4. Kemudian kita lanjutkan ke bagian berikutnya, menentukan pecahan senilai. Contoh, tentukan beberapa pecahan yang senilai dengan 6/12. Cara yang pertama yaitu pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Caranya seperti yang ada di bawahnya. 6/12 sama dengan 6/12. 6 dibagi 2, 12 dibagi 2. Berarti pembilang dan penyebut itu dibagi dengan bilangan 2. Intinya kalau untuk mencari pecahan senilai ini harus membagi pembilang dan penyebut itu dengan bilangan yang sama. Untuk yang pertama ini pembaginya yaitu bilangan 2. Berarti hasilnya adalah 3/6. Kemudian untuk bagian selanjutnya 6/12 dibagi dengan bilangan 3. Nah ini 6/12, 6 dibagi 3, 12 dibagi 3. Berarti hasilnya yaitu adalah 2/4. 6 dibagi 3 hasilnya 2, 12 dibagi 3 hasilnya 4. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, coba kalian tebak anak-anak. Untuk bagian ini ada gambar A, ada gambar B, dan gambar C. Nah, coba kalian lihat apakah dari gambar ini kalian bisa menentukan ini termasuk pecahan senilai atau bukan.
dari bagian warna hijau saja. Ini bagiannya seperti ini, yang B ini, yang C ini. Ini besarnya sama ya, berarti ini disebut sebagai pecahan senilai. Nah, coba kita lihat besarnya masing-masing. Untuk A itu berapa anak-anak? Nah, ada satu bagian yang berwarna hijau dari 4, berarti nilainya 1/4. Kemudian yang B ada 2 bagian dari berapa seluruhnya? 8 bagian, berarti nilainya adalah 2/8. Kemudian untuk yang C itu ada 3 bagian yang berwarna hijau dari seluruhnya, yaitu 12. Betul, berarti adalah 3/12. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Pecahan senilai. Nah, coba kita lihat dengan menggunakan garis bilangan. Nah, untuk mencari pecahan senilai ini berarti kita melihat pecahan-pecahan yang berada dalam satu garis lurus. Contohnya ini. Nah, 1/4 itu berada dalam satu garis lurus dengan 2/8. Berarti ini pecahannya senilai. Kemudian untuk yang kedua, 1/3 itu berada dalam satu garis lurus dengan 2/6. Berarti 1/3 itu senilai dengan 2/6. Kemudian ketiga, 1/2 atas tengah berada dalam garis lurus dengan 2/4, 3/6, dan 4/8. Berarti ini termasuk dalam pecahan senilai. Kemudian keempat, 2/3 itu berada dalam garis lurus bersama dengan 4/6. Berarti 2/3 itu senilai dengan 4/6. Kemudian yang kelima, ini 3/4 berada satu garis lurus dengan 6/8, berarti 3/4 itu senilai dengan 6/8. Kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu menyederhanakan pecahan. Itu artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana atau tidak dapat dibagi lagi. Nah, caranya yaitu dengan membagi bilangan dan penyebut dengan bilangan yang sama hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, tentukan pecahan paling sederhana dari 10/15. Nah, dapat kita lihat 10/15 ini sama-sama dapat dibagi dengan bilangan 5. Nanti 10 dibagi 5 sama dengan 2. Kemudian 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3. Yang besarnya yaitu 2/3. Nah, untuk 2/3 ini sudah tidak dapat dibagi lagi. Jadi, bentuk pecahan paling sederhana dari 10/15 adalah 2/3. Paham ya anak-anak ya? Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah, untuk contoh yang kedua, tentukan pecahan paling sederhana dari 20/24. Penyelesaiannya 20/24 ini sama-sama dapat dibagi dengan bilangan 2, yaitu hasilnya
20 dibagi 2 hasilnya 10, 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, ini pembilang dan penyebut ini sama-sama dibagi dengan bilangan 2. Nah, ternyata 10/12 ini masih dapat dibagi lagi, yaitu masih dapat dibagi dengan bilangan 2. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Nah, jadi bentuk sederhana dari 20/24 adalah 5/6. Nah, 5/6 ini sudah tidak dapat dibagi lagi anak-anak ya. Ya, paham ya untuk contoh-contoh dalam mengubah pecahan menjadi bentuk paling sederhana. Pada intinya, pecahan tersebut sudah tidak dapat dibagi lagi. Nah, ingat anak-anak, membagi pembilang dan penyebut itu harus dengan bilangan yang sama. Ketika pembilang dibagi 2, berarti penyebut juga harus dibagi dengan bilangan 2. Oke, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Tentu anak-anak menjadi semakin paham ya. Nah, untuk pertanyaan dapat langsung disampaikan saja ke Pak Sigit. Salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat. Tuhan memberkati. Terima kasih.